Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal dan implementasinya dalam Siskopatuh Kementerian Agama Republik Indonesia. Konsep dasar tentang pengendalian internal itu terdiri dari 4 hal ya. Yang pertama adalah tanggung jawab manajemen, kemudian kepastian yang wajar, lalu ada keterbatasan yang melekat atau inherent, dan juga metode pengendalian data. Dari 4 dasar konsep pengendalian internal ini, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pengendalian berbasis teknologi informasi dan keamanan sistem diperlukan? Maka mengutip pendapat Romney dan Steinbart pada tahun 2015 menyebutkan bahwa sistem pengendalian itu ada terbagi 3. Yang pertama adalah sistem pengendalian yang bersifat preventif, dalam artian adalah mencegah masalah sebelum mereka muncul, dalam artian pengendalian yang bersifat preventif. Yang kedua adalah pengendalian yang sifatnya detektif, di mana menemukan masalah yang tidak bisa dicegah atau masalah-masalah yang setelah ditemukan kemudian dipecahkan permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan pengendalian korektif, di mana pengendalian ini adalah bertujuan untuk mengidentifikasi, kemudian memperbaiki dan memulihkan kembali sistem akibat error yang diakibatkan dari suatu kejadian. Lalu pengendalian internal sering menjadi atau dipisahkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah pengendalian umum, memastikan pengendalian lingkungan dalam keadaan stabil dan dikelola dengan baik. Contohnya mencakup keamanan, infrastruktur, teknologi informasi, kemudian juga akuisisi perangkat lunak, pengembangan dan pemeliharaan. Yang kedua adalah pengendalian aplikasi, yaitu pencegahan, deteksi, kemudian juga memperbaiki kesalahan. Ada 6 elemen utama dalam lingkungan internal. Ya, saya mengutip juga di pendapatnya Romney dan Steinbart. Yang pertama itu adalah filosofi manajemen, kemudian gaya operasi dan juga risiko. Kemudian yang kedua adalah komitmen terhadap integritas, nilai etika dan kompetensi. Lalu ada kelalaian pengendalian internal oleh dewan direksi, kemudian struktur organisasi, lalu ada metode dalam penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir, elemen yang terakhir adalah standar SDM yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan orang-orang yang kompeten. Sedangkan tujuan dari pengendalian dalam sebuah entitas adalah pertama tujuan strategis, tujuan operasi, kemudian tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan. Nah, lalu secara implementasi saya akan menjelaskan tentang sistem pengawasan terpadu komputerisasi terhadap pengendalian umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita tahu bahwa jemaah umroh dari Indonesia ini menempati peringkat kedua di dunia setelah Pakistan dengan jumlah jemaah sekitar 1,2 juta per tahunnya. Nah, Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya di teknis urusan haji KJRI Jeddah telah memperlakukan satu sistem apa yang disebut dengan sistem pengendalian internal yang dilakukan untuk mengendalikan pengawasan yang terpadu terhadap jemaah umroh. Siskopatuh terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama adalah bagaimana pencegahan dini atau deteksi, yaitu mulai sejak pendaftaran umroh, kemudian juga pemilihan paket yang akan disesuaikan dengan paket pilihan jemaah umroh terhadap pelaksanaan umrohnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan persiapan keberangkatan, tiketing, lalu juga pengawasan pada saat pelaksanaan di Arab Saudi. Kemudian pencegahan dini terhadap kasus yang akan muncul, entah itu fraud, entah itu pelanggaran pidana dan ataupun yang lainnya. Lalu juga adalah pengendalian pada saat pemulangan. Nah, kalau kita lihat di dalam sistem Siskopatuh ini ada beberapa faktor yang sangat penting. Yang pertama adalah alur, ya, bagaimana alur Siskopatuh ini dimulai dari setiap perusahaan travel mendaftarkan jemaahnya. Kemudian juga mendeteksi data-data yang ada di dalam jemaah tersebut. Kemudian setiap orang bisa lihat di dashboard, ya, dashboard terhadap
sistem siswa patuh ini, di mana di dalam dashboard itu sudah ada menu option, ada tentang data jemaah, kemudian tanggal keberangkatan, lalu pemilihan paket, ya, dan juga penerbangan yang akan digunakan. Setelah itu ada menu yang menjelaskan tentang paket pilihan travelingnya, ya, apakah itu traveling yang high class, ya, middle, kemudian juga ada yang sifatnya sederhana atau ekonomi, ya. Lalu juga di dalam sistem pengendalian siswa patuh ini juga ada yang disebut dengan sistem pengendalian keberangkatan, pesawat apa, kemudian jadwal keberangkatannya, lalu landing di mana, apakah landing di Jeddah, kemudian juga landing di Madinah, lalu juga sistem pengawasan pelaksanaan selama traveling di Arab Saudi, ya, kemudian di hotel mana, paketnya hotelnya adalah bintang berapa, bintang 5, bintang 4, atau bintang 3, ya, karena minimal adalah bintang 3. Lalu juga hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan traveling itu sendiri, daerah mana yang dikunjungi, daerah tempat-tempat wisata mana saja, itu sudah tercover di sistem siswa patuh. Lalu juga ada menu atau option yang terkait dengan sistem pendataan jemaah, di mana data jemaah itu dilaporkan detail, alamatnya, namanya, ya, atau nama lengkapnya, alamatnya, kemudian juga keluarganya yang bisa dihubungi, nomor paspor, dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian yang terakhir adalah apa yang disebut dengan menu pengendalian terhadap keberangkatan dan kepulangan, di mana di situ kita bisa lihat jemaah yang stranded, jemaah yang melakukan pelanggaran pidana dengan tidak kembali ke Republik Indonesia dari Arab Saudi, maka akan bisa terkendali di situ. Nah, inilah fungsi-fungsi internal pengendalian yang dilakukan secara teoritis juga praktis di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan khususnya di Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Demikian saudara-saudara yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tayangan kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.